Pemilihan Gubernur Sumatera Barat untuk Pilkada tahun ini masih sangat menarik untuk kita bahas nih teman. Dan sudah bisa dipastikan untuk pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 ini hanya akan ada dua pasangan calon gubernur, yaitu Mahyeldi Ansarullah bersama Vasco Rusemi dan Epriyadi Asda bersama Ekos Albar. Dan di video kali ini kita bakal mengulas tentang calon gubernur Sumatera Barat. Nah, khusus untuk masyarakat Sumatera Barat, sebelum menentukan pilihan, nggak ada salahnya ya kita kenali lebih dekat lagi calon gubernur Sumatera Barat tahun ini. Dan kita disclaimer dulu ya, kita netral, tidak berpihak kepada paslon manapun. Ya udah, langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Mahyeldi Ansarullah versus Epriyadi Asda. 1. Partai pendukung. Calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diusung oleh 5 partai politik, yaitu PKS, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindro, dan PBB. PKS memiliki 10 kursi di DPRD Sumatera Barat, Gerindra 10 kursi, Demokrat 8 kursi, PKB 8 kursi, dan total kursi partai pendukung dari calon ini di DPRD Sumatera Barat adalah sebanyak 31 kursi. Sedangkan calon Gubernur Sumatera Barat Epriyadi Asda didukung oleh Partai PAN, Golkar, Nasdem, PDP, Gelora, Partai Buruh, dan Partai Garuda. Total kursi yang dimiliki oleh partai pengusung paslon ini adalah mencapai 29 kursi. Dengan PAN memiliki 8 kursi, Nasdem 9 kursi, Golkar 9 kursi, dan PDP 3 kursi. Artinya, jumlah kursi dari partai pendukung calon Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi lebih banyak dibandingkan dengan pasangan calon Epriyadi Asda. 2. Harta kekayaan. Epriyadi Asda terakhir melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, dilansir dari lhkpn.kpk.go.id, total jumlah kekayaan Epriyadi Asda mencapai 66 miliar rupiah. Nah, sedangkan Mahyeldi dilansir dari laman LHKPN, Mahyeldi terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada tanggal 15 Maret 2023. Berdasarkan LHKPN periode 2022 itu, ia memiliki total harta kekayaan sebesar 7,5 miliar rupiah. Nah, dari data tersebut, kekayaan Epriyadi Asda jauh lebih banyak dibandingkan dengan Mahyeldi. Sebelum kita lanjut tonton video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Epriyadi Asda bernama lengkap Kapten Haji Epriyadi Asda Emar Datuk Sultan Majulelo. Epriyadi lahir pada tanggal 11 Maret 1962 dengan nama Efriyardi di Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Asfar Panduko Sultan dan ibunya bernama Rusida. Sedangkan Haji Mahyeldi Ansarullah SP Datuk Merajo atau juga dikenal dengan Buya Mahyeldi lahir di Nagari Gadut, Latangkamang, Kabupaten Agam pada tanggal 25 Desember 1966. Ayahnya bernama Mardani Sultan Tanameh bin Musa dan ibunya bernama Nurmi. 4. Pendidikan. Epriyadi Asda mengenyam pendidikan di SD Negeri 2 Singkarak, lulus pada tahun 1976. SMP Negeri Singkarak lulus pada tahun 1979 dan SMA Negeri Solok dan lulus pada tahun 1982. Lulus SMA, Epriyadi melanjutkan pendidikan kepelautan. Ia masuk pendidikan perwira pelayaran besar atau P3B Semarang pada tahun 1982 sampai dengan 1985 dan lulus pendidikan sertifikasi kepelautan ahli nautika tingkat atau ANT. Selanjutnya, Epriyadi melanjutkan pendidikan di Akademi Ilmu Pelayaran atau AIP di Jakarta pada tahun 1990 sampai dengan 1991 dan lulus ANT 2. Setelah tidak lagi menjadi kapten kapal, ia menyelesaikan pendidikan S2 dan meraih gelar Master Marinir atau MMAR pada tahun 2005. Sedangkan Mahyeldi kelas 5 SD, ia dan sekeluarga pindah ke Kota Dumai, Provinsi Riau.
Ia melanjutkan pendidikan di SD Negeri 9 Dumai dan lulus pada tahun 1980. Ia tetap bekerja untuk menopang ekonomi keluarga hingga masuk SMPN 1 Dumai. Mahyeldi melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Gadut Kilatangkamang Agam dan lulus pada tahun 1983. Kemudian, ia masuk ke SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Setelah dari SMA pada tahun 1986, ia diterima di program studi pembangunan pedesaan Fakultas Pertanian Universitas Andalas atau UNAN. 5. Pengalaman kerja di pemerintahan. Mahyeldi mengawali karirnya menjadi anggota DPRD Sumatera Barat periode 2004-2009. Saat itu, ia juga terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat. Setelah itu, Mahyeldi pun terpilih menjadi Wakil Wali Kota Padang bersama Fauzi Bahar periode 2009-2014. Dan setelah menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang selama 5 tahun, Mahyeldi pun terpilih menjadi Wali Kota Padang pada periode 2014-2019 dan kembali terpilih menjadi Wali Kota Padang pada periode 2019-2024. Namun di tahun 2021, Mahyeldi mundur dari Wali Kota Padang karena terpilih menjadi Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2021-2024. Sedangkan Epriyadi Asda sebelum menang Pilkada dan menjabat sebagai Bupati Solok periode 2021-2024, Epriyadi duduk sebagai anggota DPR RI fraksi P3 selama 3 periode sejak tahun 2004 hingga 2018. 6. Kekurangan selama menjabat. Nah, dari kedua pasangan calon gubernur Sumatera Barat tersebut telah mempunyai pengalaman yang cukup dalam pemerintahan. Nah, selama menjabat di pemerintahan, masing-masing paslon mempunyai prestasi yang membanggakan untuk daerah yang mereka pimpin. Namun tentunya mereka juga mempunyai kekurangan selama menjabat. Mahyeldi selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat dianggap gagal dalam menekan angka pengangguran di Sumatera Barat. Bahkan Sumatera Barat berada di urutan ke-8 sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia. Dalam hal infrastruktur, lambannya pembangunan jalan tol di Sumatera Barat dan banyaknya kerusakan jalan provinsi di Sumatera Barat dianggap salah satu kegagalan Mahyeldi selama menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sedangkan Epriyadi Asda juga telah gagal menekan angka kemiskinan selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok. Nah, angka kemiskinan di Kabupaten Solok pada tahun 2023 adalah 7,13% atau sekitar 27.330 penduduk Kabupaten Solok berada di bawah garis kemiskinan dan menjadikan Kabupaten Solok berada di urutan ketiga sebagai daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Nah, itulah dia teman, ulasan tentang calon gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah dan Epriyadi Asda. Gimana menurut pendapat teman? Kira-kira siapa nih yang bakal teman pilih dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan sekali lagi kita ingatkan ya, kita netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon manapun. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.